Oke, kita lanjutkan mata kuliah keuangan negara kita. Sekarang kita bahas pada bab atau chapter atau masalah fiscal policy. Nah, fiscal policy atau kita fiskal itu sebenarnya adalah istilah untuk keuangan ya. Ini adalah inti dari mata kuliah kita, ya, kebijakan keuangan negara sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa kuliah inti kita ya ini ya, fiscal policy. Karena yang punya domain fiscal policy itu ya government ya atau pemerintah ya. Nah, latar belakang dari fiscal policy sendiri sebenarnya adalah krisis ekonomi pada tahun 1920-an yang disebut dengan istilah Malaise ya di Eropa waktu itu, di mana Eropa mengalami krisis ekonomi yang luar biasa ya, terutama banyak terjadinya pengangguran ya, pengangguran atau kita sebut dengan istilah masalah dengan full employment ya. Kita tahu bahwa sebelum itu Eropa menganut ekonomi klasik ya, Adam Smith ya, sangat bebas ya. Setelah era ekonomi klasik ya, ekonomi klasik. Nah, dalam ekonomi klasik ini kita kenal dengan istilah invisible hand, di mana peran pemerintah atau otoritas atau kita sebut istilah dianggap sebagai satu hal yang merusak ekonomi, tidak produktif bagi ekonomi ya. Kita pernah dengar istilah dead weight loss misalnya ya, dalam mata kuliah politik keuangan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi sebelumnya ya. Kita udah kenal kenapa mekanisme invisible hand itu tidak efektif dalam ekonomi. Nah, namun ada seorang bernama John Maynard Keynes ya, yang seorang ekonom dari Inggris, alumni Cambridge University, yang mengatakan bahwa justru pemerintah perlu intervensi ya untuk menciptakan full employment. Nah, pemikiran Keynes inilah yang dikenal ekonom mazhab Keynesian ya, yaitu bagaimana pemerintah harus intervensi untuk menciptakan full employment, karena mekanisme laissez-faire itu tidak mampu menciptakan kondisi full employment ketika itu. Nah, sejak saat itulah kemudian kebijakan fiscal policy ini yang Keynesian ini menjadi paradigma para pengambil kebijakan di dunia. Misalnya kita kenal istilah New Deal di Amerika ya. New Deal itu adalah paket stimulus. Nah, istilah paket stimulus itu adalah istilah kebijakan fiscal policy yang diambil dari Keynesian. New Deal itu adalah contoh bagaimana Amerika melakukan recovery ekonominya dengan kebijakan-kebijakan fiskal ya, yang nanti kita akan bahas apa aja mekanisme atau instrumen dari kebijakan fiskal. Oke, kita lanjut. Nah, dalam temuan ini kita akan membahas demand full inflation, cost push inflation, fiscal policy, dan pajak dan ekonomi ya. Dari fiscal policy itu ada yang disebut dengan tax ya, dan ada yang disebut dengan government expenditure ya. Nah, government expenditure itu macam-macam, bisa jadi cash transfer atau dikenal dengan istilah BLT ya, macam-macam ya, atau yang lain malah banyak macam lah, yang sifatnya adalah pengeluaran pemerintah. Namun pada masa SBY ada namanya BLT ya, kita kenal sekali, atau food stamp kalau di Amerika, salah satu bentuk stimulus ya, food stamp. Tax itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, cost, ada dua macam inflasi yang ingin kita perbaiki ketika kita melakukan kebijakan fiskal. Oke. Nah, ini adalah kondisi di mana ekonomi mengalami inflasi, demandful inflasi, di mana disebabkan oleh kenaikan demand ya. Kita lihat bahwa demand itu berjalan dari sini lalu ke sini ya. Nah, kita lihat ada terjadi kenaikan harga ya. Kita lihat tabelnya ya, price levelnya itu mengalami kenaikan dari sini ya ke sini ya. Dan namun real GDP-nya itu mengalami kenaikan sebenarnya. Tapi artinya apa? Ada kenaikan ekonomi ya, ada kenaikan aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, namun ada full employment yang di sini kondisinya adalah yang overheated atau kepanasan. Yang kenapa kepanasan? Karena banyaknya demand itu tidak diikuti dengan supply barang.
kondisi di mana ekonomi kita sebenarnya tidak efisien karena orang disuruh bekerja lebih ya. Nah, untuk dan juga secara harga ini terjadi kenaikan barang ya. Inilah yang kemudian ingin diperbaiki oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal ya. Nah, yang kedua ada yang sebenarnya istilah cost push inflasi. Nah, ini dari sisi agregat supply ya. Inflasinya disebabkan oleh tarikan kenaikan biaya ya. Kalau kita lihat adalah kurva agregat supply-nya itu bergeser dari kanan ke kiri ya, karena kenaikan harga ya, kenaikan harga bisa jadi karena biaya produksi. Misalnya kenaikan harga yang paling terkenal di kita adalah kenaikan harga BBM. Nah, ini akan mendorong perusahaan melakukan mengurangi supply-nya karena kenaikan cost of production, cost of transportation-nya naik ya. Oke, nah ini yang kemudian menyebabkan kurva bergeser ke kanan. Tapi bisa selain masalah BBM bisa juga karena buruh tenaga kerja, misalnya UMR. Makanya UMR ini menurut pengusaha ya merugikan, dan secara kenaikan UMR-nya tidak pas ya. Dan kita lihat juga terjadi inflasi di sini ya, yaitu harga dari E ke F ya. Ada istilah recessionary gap ya, resesi ini. Nah, kondisi seperti inilah, ada resesi gap, ada penurunan terhadap GDP, namun juga ada kenaikan harga. Nah, ini kayak balak 12 ya, kayak masalahnya itu double ya, GDP-nya turun ya karena supply, dan juga kenaikan harga. Yang paling nyata ya kenaikan BBM ya, ekonominya semakin turun ya. Nah, kondisi tadi itu disebut istilah stagflation, itu dimana jatuhnya real GDP diiringi dengan inflasi, contohnya kenaikan BBM. Oke. Nah, ini juga misalnya disaster ya, karena bencana ya, tenaga supply-nya berkurang karena bencana ya, bisa jadi karena bencana ya. Kalau ini karena minyak bumi yang naik ya, BBM yang naik. Disaster misalnya seperti yang contoh pernah saya alami di Australia, ketika harga pisang itu bisa naik luar biasa karena banjir ya. Pisang itu bisa 100.000 ya, 1 kilonya ya, 1 sisirnya 100.000 kalau di kita. Jadi karena banjir di Queensland sehingga harga pisang naik. Bencana itu bisa menunjukkan menurunkan harga-harga saat menaikkan karena ini bergeser ke kiri. Oke. Nah, ini katanya minyak ya. Nah, kalau kita lihat demandful inflation itu seperti ini ya, demandful inflation ya. Nah, demand naik ke A ke B ke C lalu naik lagi ke D, jadi ekonomi itu selalu bergeser seperti itu ya. Mengalami inflasi seperti itu ya. Ini logiknya misalnya dulu pada tahun kita lihat misalnya harga sapi misalnya pada masa Orde Baru pada masa kakek kita itu harganya cuma mungkin 300 rupiah ya, 300 rupiah. Tapi hari ini misalnya 30 juta ya. Jadi walaupun secara nominal itu adalah berbeda jauh benar ya, 30 juta sampai 300 juta, tapi sebenarnya secara equilibriumnya sama, artinya daya belinya sama ya, dari A ke C ya, karena masalah inflasi itu. Makanya jangan pada protes dulu harga murah kok sekarang mahal, sebenarnya sama ya, antara A dan E aja ya. Tapi jadi jangan tertipu dengan jumlah nominalnya, bisa jadi karena daya beli itu hal yang sama. Harga Indomie dulu adalah 250 rupiah, sekarang adalah 2.500 rupiah ya. Ya itu karena inflasi, tapi daya beli masyarakat tetap menyeimbangkan, itu adalah hal yang sama. Nah inilah perdebatan antara mazhab Keynesian dan mazhab liberal ya. Seperti saya bahas sebelumnya ya yang disebutkan oleh peran negara. Saya sudah bahas pada slide yang pertama bagaimana ekonomi Keynesians berdebat dengan ekonomi liberal tentang peran negara. Nah, contractionary gap ya. Nah, fiscal policy itu
model ekonomi keynesian dalam kondisi krisis itu ada pajak, ada government expenditure, contohnya ada transfer payment ya, BLT untuk government expenditure. Lalu ada dua modal, yaitu expansional fiscal policy dan contractionary fiscal policy ya. Nah, ini expansionary itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah resesi ya. Nah, ketika pemerintah satu mekanisme adalah bagaimana dengan memotong pajak ya. Ketika pemerintah menambah pengeluarannya lalu memotong pajak ya, yang terjadi apa, orang akan mempunyai uang lebih karena pajak dipotong ya. Kemudian ada increase in government expenditure, lalu pemerintah misalnya belanja pemerintah dinaikkan, misalnya pemerintah mengasih cash transfer atau BLT ya, contohnya seperti tadi ya. Nah, orang ada duit, kemudian masyarakat ada duit, kemudian masyarakat ngapain? Masyarakat belanja dari BLT itu atau dari uang lebih karena pajak dipotong perusahaan ya. Nah, ekonomi bergeser dari A ke titik sini ya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Adalah terjadi multiplier efek dari BLT tersebut, kemudian orang bisa belanja di pasar-pasar tradisional, ekonomi naik kembali ya. Dari pajak yang dipotong tadi dapat uang lebih, lalu bisa beli barang-barang, beli mobil baru karena ada uang lebih, atau beli handphone, smartphone, beli bakso, beli macam-macam. Kemudian terjadi multiplier effect, dan kemudian multiplier effect inilah yang mendorong ekonomi agregat demand-nya berbalik ke kanan, yaitu ke titik C ya, seperti itu ya. Nah, lalu ekonomi ada kenaikan harga sih sebenarnya ya, dari titik A ke titik C ya, inflasinya di sini ya. Tapi ekonomi balik ke kondisi full employment-nya ya, artinya orang yang tadinya nganggur bisa bekerja kembali ya kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern dalam ekonomi Keynesian, bagaimana orang kembali bekerja dari A ke C tadi ya. Kalau sini ada pengangguran, ada resesi gap ya, kemudian bergeser kurvanya dari A, dari yang tadinya orang nggak jualan karena tukang ojeknya nggak bisa, karena lesu, karena orang nggak ada yang minta ya, nggak ada permintaan, lalu sekarang balik lagi bekerja dan dapat penghasilan yang lebih baik ya. Nah, ini kebaliknya contractionary fiscal policy ini ketika terjadi kenaikan inflasi harga ya. Pemerintah kemudian mendecrease government expenditure, lalu tax, menambah pajak. Ini perusahaan-perusahaan tadi yang itu dipajakin ya kan, sehingga orang akhirnya nggak punya uang, akhirnya orang nggak ada uang lebih untuk melakukan belanja. Akhirnya orang kemudian menyetop atau melakukan penurunan terhadap belanja mereka ya. Akibatnya adalah agregat demand itu berkurang ya. Agregat demand berkurang karena banyak orang yang uangnya dikurangi oleh tax, pajak, dan juga dikurangi oleh tidak ada belanja pemerintah. Yang tadinya belanja pemerintah nggak ada proyek jalan tol, nggak ada proyek apa-apa, pemerintah menahan untuk belanja ya. Karena itu kemudian kurva itu bergeser ke kiri ya, penurunan, lalu kembali ke multiplier effect terjadi, kemudian balik ke equilibriumnya ya. Orang tadi awalnya bekerja 10 jam karena demand-nya berkurang, jadi kembali ke manusia bekerja itu 8 jam, seperti itu ya. Jadi kalau dalam sehari-hari misalnya kita menemukan kebijakan ini adalah pada kebijakan ketika pemerintah misalnya melakukan penghematan ya, dan tidak mengurangi belanja rapat-rapat, mengurangi perjalanan dinas ya. Tapi kadang-kadang pemerintah ini hemat ya. Pada masa awal-awal Jokowi dulu nggak boleh rapat di hotel, nggak boleh perjalanan dinas, harus hemat. Dan justru itu sebenarnya nggak baik bagi ekonomi ketika ekonomi mengalami krisis ya, seperti ini. Seharusnya belanja pemerintah malah naik. Ketika pemerintah misalnya banyak perjalanan dinas, pemerintah banyak melakukan rapat-rapat di hotel, maka hotel-hotel akan mendapat imbasnya, yaitu misalnya hotel-hotel penuh kembali ya. Lalu hotel-hotel penuh kembali maka ada multiplier effect-nya, itu pada restoran ya kan, ada souvenir kalau perjalanan dinas ya. Nah, itu menaikkan pariwisata ya. Nah, kenapa kemudian Jokowi itu menaikkan misalnya memberi insentif tiket murah pada masa corona ya, karena ekonomi kita seperti ini ya. Makanya Jokowi agak aneh juga kebijakannya. Dia lebih mementingkan ekonomi. Misalnya
Karena dia tahu bahwa ekonomi Indonesia lagi resesi, maka dia butuh stimulus. Stimulus apa? Tiket murah, ya kan? Tiket murah, subsidi, ya, agar hotel penuh kembali. Tapi malah membuka virus-virus corona masuk ke Indonesia. Makanya kebijakannya sangat kontraproduktif. Walaupun maksudnya adalah agar menggeser kurva balik ke C. Ya. Oke, itulah mata kuliah kita hari ini. Ya. Selamat ketemu lagi di slide berikutnya. Thank you very much for your attention.